sebelumnya perkenalkan nama saya Unggul Haryono, umur 18 tahun, dan thank you buat Bang Timothy karena Ya. saya di umur 18 tahun nyentuh 100 juta pertama. Oh, Itu luar karena biasa. nonton Bro Tim, saya jualan di TikTok. Oke. Aman kan ya nyebut aplikasi? Aman, aman, Saya aman. bikin konten. Jadi untuk omset 30 hari terakhir di 3 miliar itu kotor. Oke. Untuk profit bersih per bulan sekitar 126.600.000 Barang itu apa itu? belum dipotong Lu pajak. affiliate gitu atau gimana itu? Ya betul, afiliat. Dan Oke. itu dari 17 tahun, omset ratusan juta, baru sekarang 18 tahun perlahan naik, Oke. miliaran sebulan, dan Oke. net free cash flow-nya itu 126 juta per 30 Oke. hari terakhir. Oke. Untuk pengeluaran, saya 5 juta untuk Berapa diri hari sendiri, terakhir? Sorry. 30 hari terakhir. Oke. Kalau bulan sebelumnya tuh 71 juta, Oke. sebelumnya lagi 40 jutaan, sebelumnya lagi Oke. 30 juta, 20 juta, jadi baru naik-naik. Dan Oke. untuk pengeluaran pribadi 5 juta, untuk orang tua 7 juta, dan untuk biaya operasional bisnis sehari-hari 17 juta sampai 30 juta per bulan. Nah, itu Ini ke dipisahin dulu depannya, tuh karena pribadi sama baru bisnis. mulai. Ya, siap. Oke. Nah, untuk tabungan liquid ada di 129 juta, ini Oke. tersebar 44 juta di saham Indo, udah masuk terkonsentrasi di 2 emiten, dan 35 jutanya itu untuk nebus right issue di 2 emiten tersebut. Oke. Jadi sekitar ya 78 juta lah di saham Indo. Oke. 60 jutanya ditahan untuk biaya operasional dari apartemen, gaji karyawan, mau ekspansi, ABCD. Jadi tersebar di 2 itu. Untuk Oke. total hutang ada di 13,5 juta dari iPhone 17 karena butuh untuk konten lebih cepat dan kontennya lebih banyak lah. Oke. Pertanyaannya ada 2. Pertama, kalau Bang Timothy balik ke posisi saya 18 Ya. tahun, itu udah dapat 100 juta pertama, Ya. dan ini masih bisa nih yakin dapat ratusan juta ke depannya tuh stabil per bulan. Karena ada yang 500 juta, 800 juta sebulan Oke. di affiliate, udah ketemu juga. Itu Oke. wise gak? Kalau seluruh waktunya dan fokusnya itu fokus earning power dulu, fokus gedein affiliate-nya dulu, stabilin dulu, nggak perlu investasi dulu, tapi fokus di sini dulu. Aduh, udah ada jualan, nanti duitnya makin banyak, baru investasi. Atau Nah. dari sekarang harus dibagi porsinya. Oke. Ini namanya siapa tadi? Haryono. Unggul Haryono. Oke, gue panggil Haryono aja ini. Ini menarik sekali nih pertanyaannya. Ada ini sebenarnya dilema yang gue punya dulu, jadi gue bisa sharing banyak ke lo. Lo melakukan jualan di TikTok ya? Barang apa? Ya, semua celana, kipas angin portable, powerbank, semua hajar semua. Oke. Itu sudah mulai ketemu ya ibaratnya. Oke. Yang pertama Ya, nih, cara-caranya mulai. PR pertama lu banget nih. Belajar akuntansi. Ya. Siap. Oke, ini PR pertama lo ya. Sebelum lu ngapa-ngapain lu belajar bahasanya bisnis dulu. Oke. Lu belajar akuntansi itu seperti apa? Lu bikin kedua, lu harus bikin badan usaha. Udah bikin lo? Belum. Nah, ini penting nih, lu harus bikin badan usaha dulu. Oke, Ketika siap. badan usahanya lu udah bikin, rekeningnya akan terpisah. Jadi semua pendapatan lo itu masuk ke badan usaha. Oke. Jadi nggak boleh tuh kayak tadi lu ngomong kayak ada cost-nya segini buat ini 60 juta di portofolio untuk biaya operasional. Itu kan 60 juta itu bukan uang lu berarti sebenarnya. Itu Iya, kasnya betul. perusahaan. Ya. Iya. Makanya belajar akuntansi. Itu juga kesalahan gue dulu, Oke, karena siap. gue nggak ngerti dulu kayak gitu. Jadi lu pakai semua waktu lu dari pagi sampai malam, sekarang kayak seminggu ke depan lu beresin, lu ngerti akuntansi itu seperti apa. Lu pisah nih, benar-benar pisah nih antara badan usaha lu sama pribadi ya. Nah, gue jawab dulu pertanyaan lu yang terakhir tadi. Pertanyaan terakhir, apakah mendingan fokus 100% di sini dibanding investasi? Jawabannya betul sekali. Lu mending jual semua emiten lu jual semuanya itu. Karena investasi lu tadi di iPhone ya, atau mungkin nanti karyawan ya, atau mungkin konten yang lebih bagus, lebih kreatif, ini yield-nya ini bisa 500% ya nggak? Kalau tadi Iya, bisa betul, 70 betul, juta betul. ya kan ke 120, ini bisa naik ke 200 nih. Ya. 70 ke 200 udah hampir 3 kali, ya nggak? Udah Iya. 280-an% itu kenaikannya. Itu lu nggak bisa cari di emiten manapun. Lu stres nyari emiten 280%. Tapi kalau ini lu bisa ya. Jadi jawabannya, yang lu harus lakukan seperti ini ya. Jadi gua gambarin mungkin lebih detail ya Haryono ini. Karena menarik ini. Oke. Lu bikin PT ya kan? PT ABC nih gue contoh misalnya ya. Semua lu masukin sini, jadi pendapatan lu di sini masukin ya.
ada pengeluaran. Tadi kan gue udah dengar lu butuh hidup sendiri, lu nggak terlalu banyak gaya, sama lu butuh kasih orang tua kan. Nah, Iya, itu nanti lu masukin di pengeluaran dalam formatnya bentuknya gaji ya. Jadi lu kayak kerja di perusahaan lu sendiri. Nah, lu gaji sesuai kebutuhan lu aja, misalnya 15 juta. Itu jadi cost dari perusahaan lu sendiri, paham nggak? oke, siap. Ya, ini kan di sini nanti ada laba bersih ya. Gampangnya gini ya, ini gue kasih yang paling simpel buat anak SD nih. Ketika laba bersih, fungsinya sebuah pebisnis itu adalah namanya melakukan capital allocation. Ya. Ini kalau gue tahu dari umur 18 tahun udah jadi konglomerat gue sekarang. Tapi gue ilmunya telat taunya. Laba bersih ini misalnya, gue kasih contoh kasar ya. Misalnya lu bikin 100 juta nih pendapatan, ya kan? Anggaplah pengeluaran lu semua 50 juta. Lu ada laba bersih 50 juta. Nah ini pertanyaannya kemana? Itu kan. Iya, Yang betul. lu lakukan adalah kan sebenarnya begini. Lu anggap ini perusahaannya level TBK ya, anggap. 50 juta ini yang lu lakukan adalah lu bagi dividen out kan? Kalau ke pribadi lu, habis itu lu beliin saham lain. Ini paling tidak efisien, ini paling jelek. 50 juta ini harusnya bisa Oke. direinvestasikan balik ya untuk dapat yang namanya return on invested capital ROIC. Jadi gimana caranya 50 juta ini bisa muter lagi ke bisnisnya? Jadi lu pengeluaran lu pakai ini aja nih. Gaji nih. Di sini nih 15 juta gitu. Ini lu gaji lu keluar, lu hidup habisin gitu. Gak usah pernah investasi, gak usah pernah analisa emiten, gak usah pernah belajar apa-apa. Lu fokus di bisnisnya. Kecuali bisnis lu udah nge-splitting kayak semiliar terus lu udah bingung nih. Nah, pertanyaannya ini semua matematika. Pertanyaan kapan lu investasi gini kan? Ya. Iya, betul, betul. Investasi itu ada yang namanya expected return, ya. Expected value lu berapa dari lu berinvestasi? Let's say 10% per tahun, ya. Ini kalau return on invested capital lu di sini bisa 100 sampai 500%, karena bisnis lu masih kecil, jadi bisa segini. Lu ngapain pernah cari yang 10%? Ngapain lu pikir-pikir tebus right issue, nggak penting, gitu, ngerti nggak? Lu Iya, harus ngerti, ngerti, fokusnya di ngerti. sini. Nah, kapan lu begini? Ketika bisnisnya udah muntah duitnya. Oke. Ini gue bahkan banyak kayak, ya sebenarnya gue juga jadi konsultan teman-teman gue lah yang punya bisnis gede-gede. Banyak yang nanya gue ini, gue jelasin sama. Gue bilang, mereka bilang kapan nih gue mulai investasi? Gue kan punya bisnis begini, 20 miliar sebulan, bisnisnya begini. Gue bilang, bisnisnya udah muntah belum? Nah kalau punya lu kan masih kecil banget, jadi bisnis lu belum muntah. Muntah tuh artinya apa? Lu udah nggak bisa invest di bisnisnya lagi. Dia muntah gitu duitnya. Ketika dia muntah duitnya baru lu taruh di capital market. Karena bisnis lu ini kalau di grow terus, ini bisa besar sekali. Ya, selama lu strukturnya bener gitu. Lu langsung belajar akuntansi, di minggu ini juga lu cari notaris, ya lu bikin. Karena sekarang peraturan yang baru itu kalau gua nggak salah, PT itu udah harus ada RUPS sama nanti LK-nya harus disubmit. Jadi lu mesti submit laporan keuangan ya. Itu lu harus kerjain cepet gitu. Kenapa nih? Saya bahas lagi, ini harus melek nih. Gue emang membantu negara. Ini kan lu kan bayar pajak nanti di sini ya. Di pendapatan ketika lu nggak bikin dalam bentuk badan usaha, lu kena pajaknya bracketnya besar sekali 30% nanti pribadi lo. Oke. Oh iya, betul, 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 betul. Nah, ya. Pajak ya, ya. Itu lu harus melek tuh. Karena kenapa? Karena zaman sekarang udah beda. NPWP itu udah nggak ada. Itu semua connect semua sama KTP. Jadi kalau di Cortex tuh kebuka semuanya. Ini sekarang jadi konsultan pajak nih gue sini. Jadi pribadi lu bisa kena. Nah, ini mesti dipikir. Sedangkan kalau PT, kan lu ada pengeluaran di sini. Lihat, iya nggak? PT itu Iya, sistem betul. pajaknya itu udah laba bersih. Ya, ada namanya corporate tax. Pribadi lu ntar kena bracket besar. Oke, hati-hati di sini. Jadi, ya ini menurut gue bagus pertanyaan lu, dan lu melakukan semua kesalahan yang gue lakukan juga pas dulu. Ya gue bisa ngomong kayak ini karena gue udah lewatin semua kesalahan-kesalahannya. Jadi lupakan investasi karena case lu unik ya. Kalau kayak tadi ada yang sebelumnya dia bilang dia kerja di mana, itu investasi bagus kalau untuk kerja. Tapi kalau lu udah tahu gitu loh, oke lu udah ketemu celahnya, udah grow nih dari bulan lalu ke bulan ini, nextnya ngapain gitu ya. Jadi fungsinya sebenarnya gue bikin hal-hal seperti ini adalah gue pengen bisa sharing juga ke kalian gimana caranya thought prosesnya, dan orang-orang yang mungkin sama kayak lu tuh ya gimana lah nanti kita gabungin, kita bikin komunitasnya supaya tahu gitu loh cara-cara untuk kayak gini ya. Oke, terjawab? Oke, terjawab. Boleh